Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Nah teman-teman, sebelum mulai kasusnya, aku ada rekomendasian satu channel YouTube yang keren nih buat kalian yang lagi bingung mau nonton apa. Kalian gak usah khawatir. Ada satu channel baru yang keren banget ya menurut aku, yaitu Early Bercerita. Kalian langsung searching aja ya, Early Bercerita. Jadi dia ini membahas banyak banget hal tentang misteri, tentang hal-hal yang menarik ya untuk dibahas. Pokoknya bahasan dari Mbak Early ini bener-bener menurut aku ya menarik banget, bagus banget untuk ditonton dan menambah pengetahuan juga loh guys. Dia juga sesekali ada membahas tentang true crime guys. Jadi untuk kalian yang lagi nyari, aduh channel apa nih yang bagus lagi ya untuk ditonton, langsung aja kunjungin channelnya, di subscribe, di like video-videonya, jangan lupa di pencet tuh tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalkan dia upload video baru. Dan untuk kalian yang males nyari-nyari, langsung aja cek deskripsi video ini karena linknya udah aku taruh di deskripsi guys. Jangan lupa ya di support terus biar Mbak Early ini nggak capek-capek untuk upload video dan kisah-kisah menarik untuk kita semua. Oke guys? Oke guys, hari ini kita masuk lagi ke segmen wanita mematikan. Dan wanita satu ini menurut aku bener-bener gila sih ya guys. Dia tuh bahkan disebut-sebut sebagai the new Jodi Arias. Serem banget kan. Dia rela melakukan apapun untuk dapat perhatian, dan dia harus mendapatkan semua yang dia mau. Nah, kira-kira apa ya yang dilakukan wanita mematikan satu ini untuk mendapatkan semua itu? Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Sebelum mulai bahas kasusnya, aku mau minta maaf dulu ya teman-teman kalau misalkan suara aku rada mengganggu kalian karena aku lagi batuk, jadi agak sedikit serak nih teman-teman. Tapi aku usahakan semaksimal mungkin guys. Oke, wanita yang mau aku bahas kali ini bernama Shayna Hubers. Dia lahir pada tanggal 8 April tahun 91 yang berarti zodiaknya adalah Aries. Nah, menurut aku menarik aja ya ngomongin pelaku kayak gini zodiaknya apa. Tapi bukan berarti semua yang berzodiak Aries punya sifat kayak wanita ini ya guys, kayak si Shayna Hubers ini ya. Ini cuma untuk pelengkap informasi aja guys. Shayna tinggal di salah satu kota area Kentucky Amerika Serikat yang bernama Lexington. Ayahnya bernama Robert dan ibunya bernama Sharon. Menurut keluarga dan teman-temannya, Shayna adalah orang yang ceria, sangat ramah, dia juga berprestasi di sekolah, dan yang paling penting dia itu suka banget jadi pusat perhatian. Tapi sayangnya, menurut teman-teman Shayna juga, dia termasuk orang yang agak ngeselin gitu guys di sekolah. Shayna dikenal sangat-sangat menyukai pelajaran drama di sekolahnya. Sampai-sampai kebawa kayaknya ke kehidupan nyatanya guys. Karena di kehidupan nyata pun dia drama banget. Dia paling suka membesar-besarkan masalah. Dan seperti yang aku bilang tadi, dia selalu pengen jadi pusat perhatian. Plus dia juga orang yang suka mengendalikan. Jadi dia harus dapat apapun yang dia mau dan semua kondisi di sekelilingnya tuh harus berjalan seperti apa yang dia mau. Pernah nih pas SMA, Shayna suka sama salah satu cowok di sekolahnya, tapi si cowok itu nggak suka sama Shayna. Langsung lah Shayna ini berulah guys. Shayna memfitnah cowok itu dengan bilang ke teman-teman sekolahnya kalau si cowok itu sudah melecehkan dia guys. Tapi ya ini sama sekali nggak ada buktinya. Shayna pun nggak melapor ke guru, dia nggak melapor ke polisi, dia nggak ngomong ke orang tuanya. Jadi dia cuma cerita ke teman-temannya aja. Yang agak aneh sih, biasanya orang kalau dilecehin itu kan malu ya cerita ke banyak orang. Dia paling ya memang melaporkan ke pihak yang menurut dia bisa menangani, bisa ngasih hukuman ke si pelaku tersebut. Tapi Shayna ini lebih kayak pengen merusak nama baik cowok yang menolak dia itu aja. Bahkan Shayna juga cerita ke orang-orang kalau ayahnya sendiri
pernah melecehkan dia. Dari cerita Shena ke orang-orang, ayahnya melakukan ini sama dia pada saat umurnya masuk ke usia-usia pubertas. Bahkan ayahnya tuh bilang sama dia, katanya, aduh ayah udah gak sabar lagi ya melihat, ini menjijikan banget sih, bagian dada kamu menjadi besar, dan iya melihat itu gitu. Aduh ya Allah, itu bener-bener hal yang menjijikan. Tapi Shena menceritakan hal ini ke banyak orang guys, dan lagi-lagi ya, ini nggak ada buktinya sama sekali. Shena ataupun pihak keluarganya itu nggak ada sama sekali yang melaporkan ayahnya ke polisi, membawa masalah ini ke polisi gitu ya. Dan sampai besar Shena pun tinggal bareng sama ayahnya itu. Dan meskipun dengan semua drama yang terjadi di masa SMA-nya, Shena berhasil lulus dari SMA-nya dengan baik, nilainya baik, dan Shena lanjut kuliah di Universitas Kentucky mengambil jurusan psikologi. Nah, yang menurut aku agak miris ya guys, karena Shena mengambil jurusan psikologi di saat kepribadiannya itu malah kayak ya dia gitu yang butuh seorang psikolog kan guys. Setelah masuk kuliah itu Shena nggak kepikiran sama sekali untuk pacaran karena dia udah terobsesi banget dengan belajar dan menggapai cita-citanya. Tapi semua ini berubah pada tahun 2011 guys, karena pada tahun 2011 itu Shena berumur 20 tahun, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Ryan Poston. Ryan saat itu sudah berumur 29 tahun, jadi usia mereka terpaut lumayan jauh ya teman-teman. Nah, sedikit informasi tentang Ryan. Ryan Poston ini orang tuanya sudah berpisah pada saat Ryan masih kecil, tapi ya mereka berpisah dengan baik-baik, dan setelah itu Ryan tinggal dengan ibunya, tapi dia masih tetap berkomunikasi dengan baik dengan ayahnya. Ibu dan ayahnya juga masih tetap kayak komunikasi baik-baik. Nggak lama bercerai, ibu Ryan menikah lagi dengan pria lain, dan pria ini juga pria yang baik teman-teman. Ryan menerima ayah sambungnya itu. Ryan punya 3 adik sambung perempuan yang bernama Allison, Catherine, dan Elizabeth. Dan Ryan memperlakukan ketiga adik perempuannya itu ya kayak adik kandungnya sendiri. Dia dikenal sebagai abang yang sangat protektif, dan dia juga sangat menyayangi keluarganya. Keluarga Ryan dikenal cukup harmonis karena walaupun ibu dan ayahnya sudah berpisah seperti yang aku bilang, tapi mereka masih berhubungan baik demi anaknya. Sama seperti Shena, Ryan juga sangat berprestasi di sekolahnya, di kampusnya. Bahkan Ryan itu berhasil lulus kuliah di 3 jurusan yang berbeda. Setelah selesai kuliah, Ryan menjadi pengacara sukses di sana guys. Dan satu info tambahan, Ryan ini hobi banget mengkoleksi senjata api di kondominiumnya. Tapi ini senjatanya legal, resmi ya teman-teman, ada izinnya gitu guys. Pertama kali Ryan dan Shena kenalan itu di Facebook pada bulan Maret tahun 2011. Jadi ceritanya saat itu Ryan baru aja putus nih sama mantannya. Tapi Ryan dan mantan itu sebenarnya hubungannya udah lumayan serius, kayak udah mau masuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi entah kenapa mereka harus berpisah ya guys. Dan pastinya ini membuat Ryan lumayan terpukul. Makanya setelah pisah dengan mantannya itu, Ryan ya mau sih menjalin hubungan dengan wanita lain, tapi nggak mau serius-serius banget dulu, kayak mau hubungan yang santai aja dulu. Dia memang mencari wanita yang mau menjalani hubungan santai, bukan yang ke tingkat serius gitu. Nah, suatu hari Ryan ngeliat profil Facebooknya Shena. Jadi Shena ini temenan dengan salah satu sepupunya Ryan gitu. Akhirnya di add gitu ya. Ryan ini request pertemanan dengan Shena. Request dari Ryan diterima, dan yang pertama kali menyapa adalah Shena. Shena bilang, "Hai, kamu gimana caranya aku bisa kenalan dengan kamu?" kata Shena. "By the way, kamu tampan ya." Dan Ryan balas, "Oh iya, kamu juga cantik kok." Mulai dari situ mereka chattingan sampai akhirnya ketemu secara langsung. Hubungan mereka semakin dekat, akhirnya mereka berkencan, mulai pacaran. Tapi hubungan mereka ini putus nyambung selama 18 bulan karena sikapnya Shena itu lumayan bikin Ryan risih guys. Soalnya awal-awal mereka jadian aja, Shena tuh udah ngomong ke teman-temannya, ke orang-orang kalau Ryan adalah pria yang akan dia nikahi. Padahal menurut Ryan mereka cuma baru berhubungan beberapa bulan aja dan belum seserius itu. Terus kalau Ryan ngirim satu SMS ke Shena itu bakal bales dengan 50 pesan sekaligus. Dan ini membuat Ryan ngerasa terganggu banget gitu. Maksud aku 50 pesan tuh isinya apa aja ya guys ya. Gak heran Ryan itu jadi ngerasa risih, dia ngerasa kok didesek banget. Dan Shena juga kan tahu Ryan ini baru putus dengan mantannya yang kemarin itu hubungannya udah lumayan serius gitu. Shena ini gak nyaman banget, dia gak suka gitu. Jadi pernah lah suatu malam Ryan dan Shena pergi ke sebuah bar. Terus ternyata Shena itu udah
ngebawa foto mantan pacarnya Ryan itu, terus dia tunjukin ke orang-orang yang ada di bar itu sambil bilang, kalian lihat deh, cantikan aku kan daripada cewek ini kan. Waduh, kalian bayangin deh, itu random banget guys. Kayak di bar, orang-orang yang mereka nggak kenal, terus tiba-tiba Shayna ngomong gitu. Gak ngebayangin ya perasaannya Ryan setelah itu, pas kayak malu banget gak sih? Ya ampun, maksud aku, what? Aneh banget. Gara-gara hal-hal seperti inilah mereka akhirnya sering putus nyambung guys. Dan pas terakhir kali mereka putus, Shayna sadar kalau ternyata Ryan itu udah mulai cari cewek lain di belakang dia. Dan saat itu memang Ryan udah berusaha banget menjauh dari Shayna. Dia udah gak nyaman lagi gitu di deket Shayna. Tapi Shayna ini gak terima, dia tetap maksa. Dia tetap kirim pesan berkali-kali untuk Ryan walaupun gak dibales-bales. Ryan ini paling bales sesekali doang, itu pun cuma untuk bilang please dong stop kirim SMS ke aku, kirim pesan ke aku, stop gitu. Tapi tetap aja ya udah digituin, Shayna bukannya mundur cari pria lain gitu, enggak. Dia malah berpikir kayak, kenapa ya Ryan gak mau sama aku? Apa yang kurang dari aku? Bahkan dia juga ngomong itu ke orang-orang. Shayna bilang, aku gak tahu kenapa Ryan gak mau bersama aku lagi, padahal aku udah lakuin semua untuk dia. Aku cuci bajunya, merawat anjingnya, belanja makanan untuk dia. Aku merasa kalau aku sama dia tuh udah cocok banget. Aku sudah melakukan segalanya untuk Ryan, tapi kenapa dia gak mau bersamaku? Shayna bilang gitu ke orang-orang guys. Sampai akhirnya beberapa bulan setelah berpisah itu, Shayna jarang kirim pesan ke Ryan, jarang mengganggu Ryan lagi karena udah waktunya kelulusan. Jadi Shayna fokus dengan kelulusannya dia itu guys. Sedangkan Ryan saat itu baru aja berhasil membangun firma hukumnya sendiri. Tapi ya guys, ternyata walaupun Shayna udah jarang ngubungin Ryan, obsesinya terhadap Ryan itu nggak menghilang. Makanya Shayna mulai stalking alias menguntit Ryan. Shayna pergi ke tetangga, rekan kerja, bahkan ke teman-temannya Ryan karena dia pengen tahu Ryan itu tinggal di mana. Dari sini Shayna dapat info kalau Ryan sudah berhasil membangun firma hukumnya sendiri. Shayna berhasil dapat nomor telepon firma hukum milik Ryan itu, dia telepon, dia bilang mau ngomong sama Ryan, dan pada saat Ryan terima teleponnya, dia tahu itu dari Shayna, udah pasti langsung ditutup sama dia. Tapi ini Shayna ya teman-teman, dia nggak menyerah begitu aja. Dia pinjem handphone temennya, dengan nomor temennya itu dia hubungin Ryan ke nomor handphone Ryan yang memang khusus untuk klien. Jadi si Shayna ini pura-pura jadi klien gitu guys. Mereka sampai janjian ketemu, dan pas ketemuan itu Ryan kaget kan, hah Shayna ternyata, ya ampun sampai bohongin dia kayak gitu. Akhirnya udah Ryan pergi kan, nggak mau ngobrol sama Shayna. Shayna masih coba lagi guys. Kali ini dia pakai nomor telepon luar negeri supaya Ryan nggak tahu kalau itu dia. Maksudnya sih begitu, tapi telepon dari Shayna ini nggak diangkat sama Ryan, jadi gagal juga. Dan pas banget nggak lama setelah itu Shayna berhasil ngehack Facebooknya Ryan. Mulai dari situ Shayna bisa selalu memantau aktivitas Facebook Ryan. Creepy banget gak sih teman-teman? Mereka tuh udah gak ada hubungan gitu ya, tapi sampai segitunya. Jadi setiap kali ada perempuan yang ngechat Ryan di Facebook itu udah cepet-cepet dihapus sama Shayna sebelum Ryan baca. Bahkan teman-teman wanita Ryan yang ada di Facebook itu dihapus-hapusin, di-unfriend gitu sama dia. Hal gila apalagi yang selanjutnya Shayna lakuin? Dia langsung datang begitu aja ke kantornya Ryan. Dan pastinya pas Shayna datang, Ryan gak mau nemuin Shayna. Dia gak mau ngobrol apa-apa lagi. Menurut Ryan udah gak ada lagi yang mau diomongin gitu guys. Padahal perjalanan dari rumah Shayna ke kantor Ryan itu lumayan jauh ya, 1,5 jam naik mobil. Tapi direla-relain gitu loh Shayna nyamperin ke sana. Ryan sampai bilang ke temen-temennya tentang apa yang Shayna lakuin, dan Ryan bilang, aku udah gak tahu lagi apa yang harus aku lakuin supaya Shayna nggak mengganggu aku lagi, supaya dia menjauh. Tapi guys, saat itu keluarga dan teman-teman Ryan ngedukung supaya Ryan balikan lagi sama Shayna. Mungkin mereka berpikir Shayna ini bener-bener cinta gitu ya sama Ryan, makanya dia sampai kayak gitu, sampai ngelakuin semua hal itu. Dan walaupun Ryan itu udah ada feeling nggak enak, tapi akhirnya dia mengikuti nih omongan teman-teman dan keluarganya. Dan Ryan pun bilang gitu pas balikan sama Shayna, aku balikan sama kamu karena aku ngerasa bersalah aja ya, karena setiap kali kita putus kamu pasti selalu membuat aku merasa bersalah banget sama kamu. Dan kalau kalian nih sebagai wanita ada cowok balikan terus ngomong gitu ke kalian, pasti kayak dalam hati,
ya ampun kepaksa banget, kayaknya ya udah deh nggak usah gitu kan ya. Tapi enggak dengan Shayna guys, dia nggak peduli apapun alasannya, yang penting Ryan ya balik sama dia. Dan pas mereka balikan lagi, Shayna juga nggak berubah jadi lebih baik ya guys. Dia tetap melakukan hal-hal gila, dan Ryan sempat ngeluh sama teman-teman juga keluarganya. Ryan bilang, Shayna tuh udah bener-bener gila deh, masa dia tiba-tiba datang ke kondominium aku padahal aku nggak kasih alamatnya, nggak tahu ya dia kok bisa tahu dari mana. Dan pas aku suruh pulang dia nggak mau, dia ngotot tetap di situ karena Ryan bilang saat itu dia udah punya perasaan takut sama Shayna ini guys. Makanya walaupun mereka statusnya masih pacaran, Ryan nggak kasih tahu alamat kondominiumnya. Dia nggak mau Shayna datang ke sana, dia nggak mau tinggal bareng sama Shayna. Apalagi saat itu Shayna juga masih tetap kirim SMS berkali-kali untuk Ryan, nelfon berkali-kali. Dan menurut Ryan itu ganggu banget, dia punya banyak kerjaan juga. Dan pas berhubungan dengan Shayna tuh maunya kayak diladenin SMS-an terus, teleponan terus. Ryan bener-bener nggak bisa melakukan hal lain lagi. Aduh, nggak bayangin, itu ganggu banget sih pasti ya teman-teman. Ryan bingung banget saat itu, sampai akhirnya Ryan bertindak tegas ke Shayna. Dia bilang, udah ya Shayna, aku akan matiin teleponku dan aku akan kunci kondominiumku. Kamu jangan datang-datang lagi ke sini dan kamu jangan hubungin aku lagi deh. Tapi lagi-lagi Shayna nggak dengerin apa yang dibilang Ryan ini, dia nggak peduli. Tetap aja kirim SMS berkali-kali, bahkan lebih dari 100 kali sehari guys. Gila nggak tuh? Dan Shayna juga masih tetap tiba-tiba datang ke kondominium Ryan tanpa ngomong dulu. Kalau pintunya tuh lagi nggak kekunci, dia main masuk aja ke dalam. Udah ngerasa kayak apartemennya sendiri aja. Sampai akhirnya Ryan yang ninggalin kondominiumnya itu, jadi dia nggak pulang ke situ guys, karena dia tahu kalau pulang ke situ pasti setiap pulang ada Shayna dan dia keganggu banget. Jadi udah dia aja deh yang pergi gitu, karena Shayna-nya nggak bisa disuruh pergi. Parah ya. Jadi pada bulan Oktober 2012 Ryan itu lagi sibuk banget ngurusin firma hukumnya yang baru. Dan ini sebenarnya Ryan sengaja sih, karena dia mau menjauh dari Shayna. Ya udah dia fokus aja gitu ke kerjaannya. Kan dengan begitu dia nggak mikirin Shayna, gangguannya Shayna gitu. Ryan tuh sampai nanya sama rekan kerjanya, aduh gimana sih caranya mutusin orang yang gak mau putus sama kita. Dan dari semua jawaban-jawaban rekannya, Ryan memutuskan, oke deh kalau gitu bodo amat ya si Shayna ini mau menganggap hubungan aku sama dia masih berlangsung atau gimana. Yang penting aku menganggap hubungan aku dengan Shayna tuh udah berakhir. Jadi pada Oktober 2012 itu Ryan udah mulai mencari wanita lain. Dia sudah mulai lihat profil-profil cewek di Facebooknya, dan pastinya ya Shayna tahu tentang hal ini karena kan dia sudah meretas atau ngehack Facebooknya Ryan ya teman-teman. Pas tahu hal ini tentu aja Shayna merasa terancam, dia ngerasa bakal kehilangan Ryan dan dia jadi benci banget sama Ryan. Dia bilang sama teman-temannya, aduh kayaknya rasa cinta aku ke Ryan itu udah berubah jadi rasa benci. Shayna merasa kalau Ryan itu adalah orang jahat. 11 Oktober 2012 Ryan dan Shayna pergi ke rumah keluarga Ryan untuk makan malam. Jadi kayak ada pesta perayaan gitu, mereka datang ke sana. Dan Ryan memang sengaja membawa Shayna karena Ryan malam itu niatnya memang mau sekalian mutusin Shayna gitu. Kayak udah ya kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ryan berpikir mungkin dengan ngomong secara langsung ini Shayna bakalan mengerti dan dia gak bakal ganggu Ryan lagi. Tapi ternyata malam itu gak berjalan sesuai dengan rencana Ryan. Kalian tahu dong apa yang terjadi dengan pria yang menolak cintanya Shayna. Gimana nasib mereka? Kali ini Shayna melakukan hal yang jauh lebih sadis. Setelah selesai makan malam dengan keluarga Ryan itu, mereka berdua balik ke kondominium milik Ryan. Dan di sana Ryan bilang sama Shayna kalau dia mau memutuskan hubungan mereka. Tapi pada jam 3 pagi Shayna menelpon ibunya sambil nangis dan dia bilang, Bu cepet dateng dong ke kondominiumnya Ryan, aku sakit Bu, tolong bawa aku ke rumah sakit. Dan jarak dari rumah Shayna ke kondominium Ryan itu lumayan jauh guys, 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Jadi ibunya Shayna pagi-pagi itu jam 3 pagi itu berkendara naik bawa mobil 2 jam untuk sampai ke kondominiumnya Ryan. Ryan bangun dari tidurnya dan dia kaget banget, si Shayna udah nangis-nangis. Terus ada ibunya Shayna juga di kondominiumnya. Waduh, ada apa nih gitu kan? Shayna pun langsung bilang sama Ryan kalau badannya nggak enak, dadanya nyeri, dia harus cepet-cepet dibawa ke UGD dan ibunya di situ mau membawa dia ke UGD. Akhirnya Shayna dan ibunya pergi dari kondominium Ryan. Tapi setelah pergi itu pun Shayna masih terus nelfonin Ryan, SMS Ryan, bilang katanya
katanya kondisi aku memburuk nih, parah nih, aku butuh ini, butuh itu, aku butuh obat ini, obat itu. Ya pokoknya dia membuat drama lagi lah supaya Ryan ngerasa bersalah udah mutusin dia. Padahal Shayna itu nggak sakit sama sekali guys. Shayna dan ibunya pun nggak pergi ke rumah sakit, mereka tuh shopping. Ibunya membantu drama anaknya ini dengan sangat baik. Kok mau-maunya ya? Anaknya udah salah jalan gitu, bukannya dilurusin tapi ya malahan makin diikutin. Keesokan harinya, malam hari itu di tanggal 12 Oktober ya berarti teman-teman, Ryan ada janji untuk makan malam dengan seorang wanita bernama Audrey. Audrey adalah Miss Ohio saat itu. Audrey dengan Ryan itu kenalan di Facebook. Pastinya Ryan nggak bilang tentang hal ini ke Shayna karena Ryan berpikir ya memang hubungannya dengan Shayna sudah berakhir. Yang Ryan nggak tahu kalau ya Facebooknya sudah dihack sama Shayna, jadi walaupun dia nggak cerita, Shayna udah tahu. Bahkan 2 hari sebelumnya Shayna itu sudah mengirim request pertemanan ke Audrey ini. Tiap hari dia bakal stalking profilnya Audrey guys. Gila, serem banget ya. Pada jam 9 malam di tanggal 12 Oktober, Ryan pulang kerja sampai di kondominiumnya dan dia siap-siap lah mau berkencan dengan Audrey. Tapi karena seperti yang aku bilang tadi, dia kan hobi dengan senjata api, jadi dia kayak ngebersihin dulu, ngeliat-liat senjata apinya dulu di ruang tamu, ada meja gitu. Dia lagi kayak gitu, tapi udah waktunya, oh udah harus aku pergi nih gitu. Dan sebelum Ryan pergi, tiba-tiba Shayna datang ke kondominiumnya. Shayna masuk begitu aja ke dalam karena dia punya kunci cadangan. Dia bikin sendiri guys itu. Kemudian gak berapa lama Shayna menelpon 911 dan bilang, aku baru saja membunuh pacarku. Sekarang dia ada di depan aku katanya. Aku mengambil pistol dari tangannya, terus aku memegang pelatuknya dan menembaknya selama 10 atau 15 menit. Dan ya benar guys, malam itu pas Shayna masuk ke dalam kondo Ryan, mereka langsung bertengkar tentang Audrey karena Shayna kesel banget. Dia langsung ambil salah satu pistol koleksi milik Ryan dan ditembakin langsung ke Ryan. Petugas pun langsung buru-buru datang ke tempat kejadian, tapi sayangnya mereka nggak berhasil menyelamatkan Ryan. Udah terlambat, Ryan dinyatakan meninggal dunia. Petugas langsung menangkap Shayna, dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Tapi kalian tahu nggak sih teman-teman, pada saat di ruang interogasi itu Shayna malahan nyanyi nggak jelas, terus dia ngomong nggak jelas, dan itu berlangsung kurang lebih selama 3 jam loh, nggak sebentar ya. Saat itu ada beberapa petugas polisi dan juga detektif yang ganti-gantian masuk ke dalam sana untuk menginterogasi Shayna. Tapi ya gitu, dia ngomong nggak jelas, terus dia nyanyi nggak jelas, dan ada salah satu petugas bilang, Shayna, gigi kamu memang bagus ya, rapih, cantik, tapi kamu sadar nggak sih, kamu ini sekarang lagi ada di dalam ruang interogasi, kamu ingin ditanya-tanya soal kasus pembunuhan. Tapi apa jawaban Shayna? Dia malah bilang, oh gitu ya, oke. Apa aku boleh bawa handphone ke penjara nanti? Dan apakah di penjara aku boleh mandi? Gila ya guys, itu dong yang ditanyain. Aneh banget ya. Dia nggak kelihatan menyesal, sedih, atau khawatir sama sekali guys. Pas ditinggal sendirian di ruang interogasi itu, Shayna tahu kan di sudut ruangan itu ada kamera yang sedang merekam dia. Dan Shayna menatap ke kamera itu sambil mengakui kalau memang dialah yang menembak Ryan. Tapi karena membela diri, karena katanya Ryan itu sudah melakukan kekerasan fisik sama dia guys. Tapi nanti cerita Shayna berubah lagi. Dia sempat cerita juga sama petugas, dia melakukan penembakan itu sama Ryan karena dia kesel sama Ryan, dia pengen balas dendam, makanya dia melakukan itu. Terus dia juga bilang, oh pas baru masuk mereka bertengkar dulu, terus akhirnya Shayna hilaf, dia menembak Ryan. Tapi ntar Shayna ngomong lagi, pas dia datang ke dalam kondonya Ryan itu, dia langsung diserang sama Ryan, makanya dia menembak Ryan untuk membela diri. Pokoknya berubah-ubah terus deh berkali-kali guys. Dan yang terakhir, pengakuan Shayna adalah dia masuk ke dalam kondonya Ryan, mereka bertengkar, Ryan mendorong dia ke meja sampai dia kepentok gitu ya, dan akhirnya dia mengambil pistol yang ada di atas meja dan menembak Ryan untuk membela diri. Tapi nggak ada bukti sama sekali, entah memar di bagian badannya, mukanya, atau kepalanya Shayna yang menunjukkan kalau dia sempat
dilempar kenceng ke meja itu. Shayna juga bilang kan kalau Ryan itu melukai dia secara fisik, tapi lagi-lagi nggak ditemuin luka apapun di tubuhnya Shayna. Dan ternyata pada saat Shayna berhubungan dengan Ryan, dia memang sudah sering cerita sama orang-orang kalau Ryan itu sering main tangan gitu sama dia. Dia sering dipukulin sama Ryan. Dia juga bilang kalau dalam hubungan mereka Ryan lah yang memegang kendali. Bahkan Shayna bilang Ryan itu mengharuskan dia mau untuk berhubungan intim dengan Ryan dan satu wanita lain. Tapi lagi-lagi ini nggak ada buktinya sama sekali guys. Setelah memberikan berbagai macam versi cerita ke petugas, Shayna berbaring di atas meja sambil bilang gini, aku tahu kalau dia akan mati. Aku menembaknya berkali-kali supaya dia cepat mati dan gak menderita. Harusnya saat aku menembak dia beberapa kali itu, aku ninggalin dia di sana aja ya. Seenggaknya kalau dia gak meninggal ya pasti dia akan cacat. Karena aku menembak dia di kepala supaya dia bisa operasi hidung. Tapi saat itu aku berjalan memutari meja makan dan menembaknya berkali-kali, tapi dia masih bergerak juga. Kemudian aku menembak dia lagi sampai dia meninggal. Aku menembaknya sebanyak 6 kali. Jadi dari omongannya Shayna ini kalian bisa dengar sendiri, ia agak berantakan juga gitu bahasanya, ceritanya. Petugas sampai bingung ya, kronologi kejadian yang sebenarnya tuh yang mana sih? Karena kan ceritanya Shayna berubah-ubah terus. Tapi yang jelas memang Shayna lah pelakunya yang sudah menembak Ryan. Dan gak ada bukti luka-luka sama sekali di tubuh Shayna. Plus dia menembak Ryan itu kan berkali-kali ya teman-teman. Jadi kalau memang dia membela diri sekali aja juga cukup kan. Ryan pasti udah gak bisa menyerang Shayna lagi, tapi ini berkali-kali dan itu membuktikan kalau tindakannya Shayna ya bukan untuk sekedar membela diri. Terus petugas ninggalin Shayna di ruang interogasi sendirian lagi nih teman-teman. Dan tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia nari, dia menyanyi, bahkan dia menyanyi lagu Amazing Grace. Menurut dia ini adalah saat yang tepat banget untuk menyanyikan lagu itu. What? Akhirnya Shayna dimasukkan ke dalam penjara sambil persidangan itu berjalan sampai nanti ada ketahuan ya hukuman untuk Shayna itu apa. Tapi kalian tahu pas di penjara sikapnya Shayna juga aneh banget loh guys. Jadi dia harus ditungguin sama penjaga terus. Kalau misalkan penjaga yang nungguin dia itu pergi, dia bakal nangis-nangis minta ditemenin lagi karena dia tuh setiap ada penjaga yang nemenin dia tuh cerita banyak banget dan dia harus didengerin. Karena perbuatan dan sikapnya ini Shayna sampai dijuluki sebagai the new Jodi Arias. Pasti kalian udah tahu dong Jodi Arias. Untuk kalian yang belum tahu, bisa nonton video aku yang ini ya teman-teman yang ada di layar. Kalian klik aja, itu tentang Jodi Arias. Aku udah pernah bahas juga. Itu wanita gila banget juga sih. Menurut masyarakat di sana, Shayna dan Jodi itu sama-sama cantik tapi sadis. Mereka sama-sama menghabisi pasangannya sendiri. Jadi dalam pikiran mereka, kalau aku nggak bisa dapetin kamu, nggak ada satupun orang yang bisa dapetin kamu. Sidang untuk Shayna dimulai pada tanggal 13 April 2015 dan rekaman 911 pada saat Shayna menelpon petugas itu diputar di persidangan sebagai bukti. Di persidangan itu juga pengadilan tahu kalau ternyata di hari kejadian Ryan itu sempat mengunci diri di dalam kamar karena takut sama Shayna. Tapi Shayna itu sempat nyari nih di Google gimana caranya membuka pintu dengan jepit rambut. Dan Shayna berhasil membuka pintu kamar Ryan dengan jepit rambut. Petugas juga mendapatkan kesaksian dari beberapa temannya Shayna. Jadi ternyata jauh sebelum kejadian pada Ryan ini, Shayna itu udah sering bilang sama teman-temannya, cinta aku ke Ryan tuh udah berubah jadi benci. Aku pengen banget membunuh dia. Bahkan Shayna juga ceritain secara detail apa rencananya, gimana caranya nanti dia bakal membunuh Ryan guys. Setelah semua bukti dan saksi yang dihadirkan di persidangan, akhirnya Shayna Hubers dinyatakan bersalah dan dia diberikan hukuman selama 40 tahun penjara. Tapi ternyata ada salah satu juri yang bermasalah di persidangan itu. Akhirnya persidangannya diulang. Persidangan kedua dimulai pada tanggal 14 Agustus 2018. 1 bulan kemudian persidangan yang kedua itu selesai dan Shayna diberikan hukuman seumur hidup dan bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat pada tahun 2032. Nah guys, itu dia kisahnya. Menurut kalian cukup nggak sih hukuman untuk Shayna ini kalau dia sampai bebas? Takut ada korban lagi ya teman-teman. Nanti dia suka sama cowok lain lagi, tuh cowok nggak suka sama dia dan entahlah nasibnya gimana. Pernah nggak sih kalian nemuin pasangan kayak Shayna gini yang terobsesi banget gitu pengen
iya berhubungan dengan kalian dengan cara-cara yang aneh gitu. Kalau kalian pernah merasakan, tolong dong sharing sama kita. Dan mungkin ada tips-tips juga ya biar bisa hati-hati ya guys sama orang-orang seperti ini. Maksud aku kalau memang kayak cinta yang beda ya sama obsesi. Kalau Shena ini kan kayak obsesi, dia ngerasa oh egonya tersakiti gitu. Kok bisa-bisanya kamu nolak aku? Apa aku kurangnya gitu? Kok bisa-bisa kamu nggak mau sama aku gitu ya? Bukannya karena dia memang sayang, memang cinta gitu guys. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian di kolom komentar. Aku pengen banget dengar teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar makin banyak yang nonton, aku makin semangat bikin videonya. Oke guys, makasih banyak untuk kalian semua yang udah ikutan membership aku. Terima kasih ya. Untuk yang belum ikutan, semoga bisa ikutan next secepatnya aja. Tapi ya nggak apa-apa, jangan dipaksain ya teman-teman kalau belum bisa ikut. Aku pasti akan tetap upload terus video-video yang seru buat kalian. Makasih ya guys semuanya, support kalian luar biasa. Untuk kalian mau request boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku ya, hanifastory92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.